Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana, NIM 19842060010, umur 21 tahun, asal Sidrap, dari program studi Tadis Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL IAIN Parepare 2022. Video pembelajaran zat aditif dan zat adiktif kelas 8 SMP. Welcome to my YouTube channel Suryana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama-tama ialah zat aditif. Nah, zat aditif dapat kita ketahui dari gambar tersebut bahwa zat aditif ini merupakan bahan tambahan pada makanan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang zat aditif itu sendiri. Nah, zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Dapat kita lihat dari gambar tersebut, terdapat beberapa macam makanan yang di dalamnya terdapat zat aditif. Selanjutnya yaitu fungsi dari zat aditif. Ada beberapa fungsi zat aditif, yaitu untuk memperbaiki penampilan, meningkatkan cita rasa pada makanan, memperbaiki tekstur, memberi aroma, serta dapat memperpanjang daya simpan pada makanan. Nah, selain itu penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam zat aditif. Yang pertama adalah pewarna. Nah, pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar terlihat lebih menarik. Contohnya yaitu kunyit, daun pandan, buah naga, stroberi, sunset yellow, FCF, dan tartrazine. Dapat kalian lihat gambarnya, pewarna juga ada yang namanya pewarna alami, serta ada pewarna buatan. Nah, pewarna alami ini pewarna yang dapat diperoleh dari alam, sedangkan pewarna buatan ini diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Selanjutnya yaitu pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Contohnya ialah glukosa atau gula, fruktosa, serta sakarin. Seperti gambar tersebut yang terdapat gambar contoh gula aren. Selanjutnya ialah pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan pada makanan atau minuman itu sendiri. Contohnya ada garam, gula, serta formalin. Dapat kalian lihat seperti gambar tersebut. Selanjutnya masih di macam-macam zat aditif. Macam-macam zat aditif ada penyedap. Nah, penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Contohnya seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, MSG, serta kayu manis. Gambarnya ialah penyedap secara instan yang sekarang sudah menyebar seperti Masako, Royco, dan Sasa.
Selanjutnya ada pemberi aroma. Nah, pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Contohnya ekstrak buah anggur, buah nanas, minyak atsiri, dan vanili. Seperti gambar tersebut. Oke, selanjutnya ialah pengental. Pengental adalah bahan yang ditambahkan atau yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Misalnya pati, gum, agar-agar, dan gelatin. Seperti pada gambar tersebut merupakan contoh dari pati jagung. Oke, selanjutnya ada pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air. Nah, contohnya itu ada mayones dan mentega. Dapat kita lihat gambarnya, terdapat contoh gambar mayones serta mentega. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan zat adiktif. Nah, zat adiktif ini dapat kita ketahui dari gambar tersebut bahwa zat adiktif itu merupakan zat atau obat-obatan yang terlarang. Nah, kita masuk ke penjelasan tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Nah, adapun zat aditif alami yaitu kafein yang ada dalam kopi dan tein yang ada dalam teh. Nah, zat adiktif dikelompokkan menjadi 3. Ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Nah, ini merupakan gambaran tentang zat aditif. Ada teh, kopi, dan puntung rokok. Selanjutnya yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu tentang narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Nah, ini merupakan beberapa jenis dari narkotika. Ada kokain, heroin, dan opium. Narkotika juga terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang namanya golongan pertama. Golongan pertama ini sangat berbahaya dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya heroin, kokain, dan ganja. Nah, golongan kedua. Golongan kedua ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan seperti morfin, petidin, dan metadon. Nah, selanjutnya golongan ketiga ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Nah, selanjutnya kita masuk ke psikotropika. Psikotropika itu sendiri merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia. Ini merupakan contoh gambar dari obat tidur yang termasuk jenis psikotropika. Nah, psikotropika itu sendiri juga terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama. Nah, golongan pertama ini berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Misalnya ekstasi, LSD, dan STP atau DOM. Nah, golongan kedua. Golongan kedua ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenixilidin, dan Ritalin.
Golongan ketiga. Golongan ketiga ini berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital. Golongan keempat. Golongan keempat ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, phenobarbital, serta nitrazepam. Sekarang kita masuk ke zat psikoaktif lainnya. Nah, zat psikoaktif lainnya ini adapun jenis zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika dikonsumsi terlalu berlebihan, ini dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia itu sendiri, seperti alkohol, nikotin, dan kafein. Ini merupakan zat psikoaktif yang dapat membahayakan tubuh manusia jika dikonsumsi secara berlebihan juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak penggunaan zat aditif. Nah, dampak penggunaan zat aditif ini ada beberapa. Yang pertama, daya pikir berkurang, motivasi belajar turun, perhatian ke lingkungan berkurang, menyebabkan berbagai macam penyakit pada organ dalam, menyebabkan ketergantungan, dan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya kita masuk ke upaya pencegahan diri dari narkoba. Nah, upaya pencegahan diri dari narkoba ini ada beberapa macam juga yang dapat kita lakukan atau terapkan sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya narkoba. Yang pertama, kita bisa mengenal diri sendiri, mengenal atau menilai diri kita sendiri. Selanjutnya, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Nah, melakukan kegiatan yang positif, serta kita juga bisa membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Oke, sekian presentasi mengenai video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyah.